mana yang tak suka senyummu Juwita? Kalau ada yang tak suka mungkin sedang goblok. Engkau baik, engkau cantik. Pak, kula balik Joshua pamit buka sekolah ini. Oke, hati-hati. Pak, hati-hati. Yo, kowe lebih bisa. Mas arep lunga nang ndi? Kok aku nyusul. Oke. Oh, halo Son. Oh, halo Jos. Apa nang kene golek-golek buku? Iya, boleh buku kabeh tak baca. Oh, ngono. Oh iya Jos, Masmu nang ndi? Kok ora ketok? Biasane lak budal bareng. Aku gak tahu, hari ini Mas kok arep nyusul. Oh, ngono. Oh ya wis, aja lali tugas bahasa Jawane ya, sesuk dikumpulno. Ya, engko tak kerjakan. Ah, wis bel Jos. Mlebu wis, sik ya. ayo masuk. Mas lu ngomong bisa. Ngomong nang bapak ibu. Aku arep lunga nang di mana, Mas? Menang ngomongi konco. Ya wis aja mulai benci-benci lho ya. Ya. Ya wis. Sugeng siang, Pak. Masku, nanti. Maturunipun wonten griya rencange. Piye sekolahmu? Saya, Pak, Iso ulangane. sakit, Pak. Wis mangan dulu. Nggih, Pak. Pak, kula kali Joshua pamit buka sekolah, Pak. Oke, hati-hati. Pamit mungkin, Pak. San, Ya. sama ada pemimpin lo. Oke, Pak. Yo, kene ae. Kok aku nyusul. Arep nang ndi, Mas? Ana masalah apa? Ora ono masalah apa-apa. Wis tak, kok aku nyusul. Usul ae aja bolos lho ya. Aman-aman. Kok aku balik sekolah. Ya, ya wis. Jangan baju suang, buat telur sus, api-api. Nah, ya Edi. Ya kan padha ae. Jenengmu Joshua, tak celuk padha. Ya wis rasa karepmu. Oh iya, Masmu nang ndi? Kok aku ora ketok kan iki? Mbok ya Mas Nabi, mau sih mlebu. Saiki moro-moro hilang. Kalau soalnya ini aku gak ketok sih. Tugasmu mari Jos. Gas-gas mari kabeh sih aman kok. Ya wis lah. Tapi ya jarine bakalan ono tugasan yang mari ngono, ono ulangan sesuk ya. Waduh, iki tugas akeh, sesuk ulangan. Ya apa sih iki? Lah iya. Ya wis lagi sinau wae. Aja lali omongan Masmu ya lek Ya wis. iso ono ulangan. Kene sinawae, kok tak elingno Masku. Ya wis. Alam sinau lek ngono. Yuk, oke. Mas ngomong mana bisa. Arep lunga nang di mana, Mas? Bendino mau lunga terus. Kok pun nang ngomongi konco. Nang ndi? Nang ndi? Ning nang kenjeran iku lho. Ya wis, aja mulai benci lho ya, kok tak kandhani bapak ibu. Ya, ya. Yo. Sugeng siang, Pak. Di mana Masku? Nang mau coy. Oke, Pak. Kalau diajar Masku. Piye sekolahmu? Saya, Pak.
wis, makan wis dimasak ibu. Nggih Pak, kula badhe gawe tuminya. Jasan, longgo kene kowe. Nggih, Pak. Tekon dia kowe, mulai bengi-bengi saenae ora ono kabar. Dadi anak iku kudu ngerti unggah-ungguh. Anak kurang ajar, terlaluan kowe. Mari lapo ae kowe. Kelas dolanan sami kanca, Pak. Dolanan permus mari durung. Dereng, Pak. Wis ngerti durung sing iso dolanan. Tahu diri awakmu. Kowe ngerti saiki bocah-bocah saumuran kowe. Pergaulane ora ngena. Seks bebas, obat-obatan terlarang. Nang omah bapak iso ngawasi kowe. Yen nang jaba, sapa kang ngawasi? Kowe lah dolanan karo kanca-kancamu. Nanging kowe kudu ngerti tanggung jawab. Tanggung jawab dadi anak. Tanggung jawabmu dadi murid. Tanggung jawabmu kalian Gusti Allah. Dadi anak kowe aja mulai bengi-bengi. Dan nunggu ngabari. Krungu kowe sen. Tanggung jawabmu dadi murid. Kerjake PR-PRmu nembe dolanan. Lan paling penting tanggung jawabmu kalian Gusti Allah. Kowe kudu iso jaga diri lan ngajeni. Palingan Gusti Allah. Ojo sampai kowe pergaulan bebas apa maneh narkoba. Ngerti kowe? Nggih, Pak. Kula nyuwun pangapunten. Gusti menika saya sanget panjenenganipun sampun maringaken kita berkat kangge ngalami gesang ingkang indah puniki kalih badan ingkang saras. Bapak pesenae ojo sampai kowe ora iso ngajeni Gusti. Ngerti kowe Jason? Nggih, Pak. Ya wis. Saiki kowe beres-beres. Tangan, adus. Kerjakno tugasmu. Nggih, Pak. Ngono. Kula nuwun. Itu dia teman-teman, salah satu contoh kasus dari HIV dan AIDS. Masih banyak lagi loh kasus-kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Ngomong-ngomong, kalian udah tahu belum tentang HIV dan AIDS? Kalau belum tahu, ikutin video ini sampai habis ya. Kasus penyebaran HIV di Indonesia kembali lagi menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan jumlah orang yang terkena penyakit HIV mencapai 519.158 jiwa. Kemenkes mencatat rata-rata orang yang terkena penyakit HIV didominasi oleh pria sebanyak 75% dan wanita 25%. Angka ini terus menaik sejak 10 tahun terakhir, mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Banyak orang yang masih belum mengerti tentang HIV dan AIDS, dan mereka menganggap bahwa dua hal tersebut sama. Padahal, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah nama virusnya, dan AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome adalah nama penyakitnya. Jadi, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh kita dengan cara menghancurkan atau menginfeksi sel CD4. Sel CD4 ini merupakan salah satu jenis sel kekebalan tubuh yang disebut sel T. Jika sel CD4 ini rusak atau terinfeksi, itu akan menyebabkan kekebalan tubuh kita berkurang dan kita akan rentan terkena penyakit. Lalu bagaimana menaikkan sel CD4 pada penderita HIV atau DHA? Yaitu dengan cara menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, rajin berolahraga, dan yang paling penting adalah tidak bergonta-ganti pasangan pada saat berhubungan intim. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan cara imunisasi. Selanjutnya adalah AIDS.
AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome adalah tahap terakhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh penderitanya untuk melawan infeksi dan virus sudah hilang sepenuhnya. Fase gejala pada HIV/AIDS. Yang pertama, infeksi primer akut. Selanjutnya, fase yang kedua, yaitu tahap tanpa gejala. Pada tahap ini, pengidap rasa lebih baik dikarenakan penyakit HIV yang tidak menyebabkan gejala lain selama 10-15 tahun. Kemudian, fase yang ketiga, infeksi HIV simptomatik. Pada tahap ini, pengidap HIV sistem kekebalannya akan rusak parah, sehingga dapat menyebabkan gejala seperti penurunan berat badan, diare kronis, keringat di malam hari, batuk tak henti, gangguan pada mulut dan kulit, dan rentan terhadap penyakit. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penularan HIV. HIV dapat menular melalui alat medis yang tidak steril, kecanduan narkoba, kehamilan, dan juga donor darah. Namun, HIV/AIDS tidak dapat menular melalui makanan, sentuhan, ciuman, dan juga serangga. HIV/AIDS dapat dicegah dengan pengobatan yang tepat pada kasus infeksi menular seksual. Selain itu, kita tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan ODHA. Ada pula, kita harus memastikan alat medis yang kita gunakan steril, menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan seks, menghindari kontak darah dan cairan tubuh dengan pasien HIV, melakukan tes IMS dan HIV pada ibu hamil, dan juga minum obat post-exposure prophylaxis atau PEP. Kelainan pada sistem imun dapat mengakibatkan masalah yang serius pada kesehatan seseorang. Ketika sistem imun tubuh tidak berfungsi dengan baik, individu tersebut menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan juga penyakit. Oleh karena itu, jagalah kesehatan sistem imunmu dengan baik, dengan cara berpartisipasi dalam program imunisasi yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan individu maupun masyarakat. Seperti yang telah dikatakan bapaknya Jason di drama yang tadi, Tuhan itu sangat baik. Ia telah memberikan kepada kita berkat untuk mengalami kehidupan yang indah ini dengan tubuh yang sehat. Sebagai ciptaan Tuhan, tentu saja kita harus menghargai dan menjaga pemberian ini. Jika kita diberikan barang oleh seseorang, apakah kita akan merusak-rusak barang tersebut? Tentu tidak, bukan? Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19-20 berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini tidak hanya menyatakan bahwa tubuh kita bukan milik kita sepenuhnya, namun bahwa kita seharusnya memuliakan Allah dengan tubuh yang diberikannya. Tuhan kita juga mengajarkan kasih. Jika kalian menemukan teman, keluarga, atau seseorang yang kalian ketahui terkena AIDS, janganlah menjauhi mereka, namun dekatilah mereka dan dampingi mereka melalui penyakit ini. Berikan mereka peneguhan dan kekuatan agar mereka tidak merasa sendirian dalam perjuangannya. Tuhan kita mengajarkan hukum ini di dalam Matius 22 ayat yang ke-39.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini dengan jelas dan gamblang menyatakan bahwa kita sebagai manusia harus mengasihi sesama manusia tanpa syarat. Tuhan kita telah mengasihi kita tanpa syarat, dan kita sebagai ciptaannya juga harus berbuat demikian. Kami harap dengan kampanye ini kita semua dapat menyadari dan mengetahui lebih banyak mengenai AIDS. Kemudian kita semua juga dapat menghargai dan menjaga pemberian, yaitu tubuh yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan yang tak kalah penting adalah menerapkan ajaran kasih yang telah Tuhan kita ajarkan kepada kita, kepada sesama manusia, terutama kepada pengidap AIDS. Jauhi penyakitnya, rangkul penderitanya. Sejak SMA, aku sudah terbiasa dengan pergaulan bebas. Ganti-ganti cewek dan seks bebas bukan hal yang asing lagi bagiku. Aku sendiri tidak pernah memikirkan konsekuensinya akan menjadi seberat ini. Gejala awalnya adalah sakit kepala, yang kemudian diikuti dengan sendi-sendi yang terasa mulai nyeri. Lama-kelamaan, aku juga mulai batuk-batuk. Nafsu makanku juga mulai hilang. Ayah dan ibuku sangat cemas. Di tubuhku mulai muncul ruam-ruam dan akhirnya aku demam parah. Aku tidak menyangka aku akan meninggal dunia semudah ini. Maafkan aku, ayah dan ibu. Bersama kita cegah AIDS. Jauhi penyakitnya, rangkul penderitanya. Kenali, pahami, dan cegah AIDS. Bersama kita wujudkan generasi bebas dari AIDS. Tepuk tangan.